Assalamualaikum, saya Puspita dan kali ini saya akan meringkas sedikit mengenai badan usaha milik negara. Jadi BUMN atau badan usaha milik negara itu adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama itu ada persero, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang mana modalnya itu terbagi dalam saham dan seluruhnya atau sedikitnya itu 51% itu saham itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Dan yang kedua itu ada perum atau perusahaan umum. Nah, BUMN di sini itu yang dimaksud adalah seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara yang tidak terbagi dalam saham-saham. Nah, tujuannya sendiri itu untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, tujuannya dibentuk perusahaan itu dibentuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, diantaranya yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, kemudian mengejar keuntungan, dan juga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi serta memadai untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga koperasi. Kemudian terakhir yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan juga masyarakat. Nah, kemudian dasar hukum dari BUMN sendiri itu awalnya diatur dalam Perpu nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara dan juga Undang-Undang nomor 19 tahun 1969 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk BUMN. Nah, yang sekarang itu dirubah dan diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Nah, untuk permodalannya itu BUMN ini diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 disebutkan bahwa BUMN itu memiliki batas kriteria kepemilikan saham sebesar 51% sebagai modal agar suatu perusahaan ini tuh dapat dikendalikan oleh negara. Nah, BUMN itu juga punya sumber penyertaan modal negara dari APBN yang meliputi kekayaan negara, yaitu berupa dana segar atau barang milik negara, kemudian piutang negara dalam BUMN, saham milik negara dalam BUMN, dan juga aset negara lainnya yang berupa keuntungan revaluasi dan juga agio saham. Nah, kemudian mengenai organ BUMN, tadi kan disebutkan kalau BUMN ada dua bentuk, yaitu persero dan perum. Nah, kalau organ BUMN persero ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Nomor tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Nah, jadi BUMN ini pada hakikatnya itu adalah perseroan terbatas. Jadi organnya itu meliputi RUPS, direksi, dan juga Dewan Komisaris. Nah, sedangkan organ BUMN Perum ini diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 disebutkan bahwa pengurusan BUMN ini dilakukan oleh organ direksi. Jadi, direksi di sini itu bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN itu sendiri. Nah, jadi selain itu direksi itu juga mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan direksi ini tuh juga harus mengacu kepada ketentuan anggaran dasar BUMN. Nah, selain itu dalam aspek pengawasan BUMN ini tuh diawasi oleh Dewan Pengawas. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai pembubaran dari BUMN. Nah, terkait pembubaran BUMN, BUMN itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah karena pendiriannya itu juga diatur oleh PP. Nah, dalam PP itu ditetapkan juga agar
Sisa hasil dari likuidasi ini tuh dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain atau dijadikan sebagai penyertaan dalam rangka pendirian BUMN yang baru. Nah, kalau nggak ditetapkan sebagai penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru, maka sisa hasil dari likuidasi ini tuh langsung disetorkan kepada kas negara karena negara sendiri itu berhak karena memiliki hak karena sebagai pemegang saham. Nah, istilah lain yang berkaitan dengan badan usaha milik negara itu yang pertama adalah penggabungan atau merger. Nah, penggabungan di sini itu kayak adanya dua BUMN yang kemudian salah satunya ini menggabungkan ke dalam BUMN yang satu lagi. Nah, jadi ada si A sama si B. Nah, si B ini menggabungkan diri kepada si A dan mengikuti seluruh peraturan yang ada dalam perusahaan si A ini. Nah, kemudian yang kedua adalah peluburan atau konsolidasi. Nah, kalau konsolidasi itu adanya dua perusahaan yang kemudian melebur jadi satu, kemudian membentuk satu perusahaan baru dan membentuk kepemimpinan baru juga. Yang ketiga itu ada pengambil alihan atau akuisisi, yaitu mengambil alih saham perseorangan yang akhirnya itu mengakibatkan pengalihan pengandalian perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada restrukturisasi, yaitu upaya yang dilaksanakan dalam rangka penyehatan BUMN atau memperbaiki kondisi internal dari perusahaan untuk memperbaiki kinerja serta meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah privatisasi, yaitu penjualan saham Persero baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain. Nah, selain untuk meningkatkan kinerja perusahaan, privatisasi di sini tuh juga untuk memperbesar manfaat baik untuk negara ataupun masyarakat dan juga memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Nah, sekian ringkasan ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.